Saya berdoa mudah-mudahan adik-adik semua siswa SMK Pemuda Majenang dan seluruh Indonesia selalu diberkahi dengan kesehatan, keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin memasuki wilayah pedesaan. Puji syukur senantiasa harus tetap kita sanjungkan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat serta kesehatan sehingga kita masih diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita juga harus benar-benar bersyukur di tengah pandemi ini kita masih bisa belajar melalui mode daring pembelajaran jarak jauh seperti ini. Kita juga harus berperan serta dalam memutus penyebaran COVID-19 ini dengan menerapkan 3M. Ingat selalu pesan ibu. Yang pertama, gunakan masker ketika Anda berpergian. Yang kedua, selalu mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Yang ketiga, ingat kalian harus menjaga jarak, social distancing. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Baik, everybody. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar yang akan kita bidik, yaitu menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan proposal yang berkaitan dengan dunia pekerjaan. Pertanyaannya, mengapa kita semua harus belajar mengenai proposal? Untuk apa? Apa sebenarnya manfaatnya kita belajar proposal? Adik-adik semua tahu, baik di dunia pendidikan, dunia pekerjaan, maupun masyarakat luas sangat membutuhkan yang namanya proposal. Contohnya, ketika adik-adik besok insya Allah lulus dari SMK Komputer Majenang, kemudian adik-adik melanjutkan studinya di STIMIP Komputer Majenang misalnya. Kemudian adik-adik akan mendapatkan gelar sarjana komputer. Pastinya adik-adik akan membuat proposal dahulu sebelum Anda membuat skripsi. Itu salah satu contoh proposal penelitian yang biasa diterapkan di dunia pendidikan. Contoh lainnya, ketika kita semua akan menulis jurnal penelitian diperlukan yang namanya proposal. Selain itu, ketika adik-adik semuanya nanti diberikan pekerjaan menjadi orang yang kaya raya, ketika kalian akan mengajukan misalnya perjanjian kerja atau misalnya pembukaan usaha baru, itu juga membutuhkan proposal. Itu namanya proposal bisnis. Selain itu, ketika adik-adik semuanya nanti aktif di Karang Taruna, adik-adik akan biasanya itu ada kegiatan misalnya sunatan massal atau misalnya ada kegiatan pengobatan gratis. Itu semuanya menghendaki yang namanya proposal. Jadi di setiap lini masyarakat kita, kehidupan kita itu membutuhkan kemampuan menulis proposal. Lantas, sebenarnya apa itu proposal? Secara etimologis, proposal berasal dari bahasa Inggris yaitu to propose, yang artinya mengajukan. Berarti apa itu proposal secara bahasa? Bentuk pengajuan, bentuk permohonan, itu namanya proposal. Apa yang diajukan? Apa yang menjadi permohonan kita? Apa yang menjadi penawaran kita? Itu bisa berupa ide, bisa berupa gagasan, bisa berupa pemikiran, atau sebuah rencana kerja yang ditujukan kepada pihak tertentu untuk mendapatkan dukungan. Nah, dukungan itu bisa berupa izin, bisa berupa dana, dan lain sebagainya. Sekarang, dari gambaran tersebut, dari etimologis asal kata dari proposal itu dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya proposal itu adalah teks yang berisi suatu rencana yang dijabarkan ke dalam bentuk rancangan kerja secara tertulis, sistematis, dan teliti dibuat oleh seseorang penulis atau organisasi yang ingin menyelenggarakan suatu kegiatan ataupun penelitian. Tuh, pengertian atau definisi daripada proposal. Kemudian,
Tadi kita sudah tahu betapa pentingnya proposal. Lantas, mengapa kita itu harus menyusun proposal? Proposal disusun itu untuk menjabarkan atau menjelaskan maksud kegiatan kepada pembaca, baik secara individu, lembaga, ataupun perusahaan, agar pembaca itu memperoleh gambaran yang mendetail tentang suatu kegiatan. Lah, pertanyaan lanjutannya, the next question, yang namanya proposal itu apa digunakan untuk semua kegiatan? Oh, jawabannya tidak. Hanya kegiatan-kegiatan tertentu saja. Secara istilah namanya kegiatan insidental atau tidak rutin. Nah, biasanya kegiatan itu yang butuh proposal, yang memerlukan penyusunan proposal adalah kegiatan yang memerlukan persetujuan, memerlukan dukungan pihak lain, melibatkan orang banyak atau khalayak umum, itu membutuhkan yang namanya proposal. Dapat kita lihat beberapa contohnya, misalnya proposal seminar, proposal penyuluhan atau sosialisasi penyebaran COVID-19, atau misalnya sunatan massal, atau misalnya renovasi masjid, atau misalnya proposal penelitian dan lain sebagainya. Itu semuanya sifatnya insidental atau tidak rutin. Next, kita akan masuk ke dalam jenis-jenis proposal. Jenis-jenis proposal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Yang kedua, itu adalah berdasarkan tujuannya. Kita pertama bahas dulu berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, proposal dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah proposal berbentuk formal. Struktur proposal berbentuk formal itu harus mengandung tiga hal. Ada pendahuluannya, ada isinya, dan ada penutupnya. Biasanya proposal jenis ini itu digunakan dalam proposal penelitian. Kemudian yang kedua adalah proposal semi formal. Dalam proposal semi formal ini idealnya itu mengandung 8 hal. Yang pertama, nama kegiatan atau judul kegiatan. Yang kedua, itu adalah latar belakang atau dasar pemikiran. Yang ketiga, kemudian ada tujuan kegiatan. Yang keempat, itu ada ruang lingkup atau sasaran. Dan yang kelima, ada waktu dan tempat pelaksanaan. Yang keenam, itu ada penyelenggara atau panitianya. Yang ketujuh, itu ada anggaran dana. Dan 11 yang terakhir itu ada penutupnya. Itu 8 isi atau struktur dari proposal semi formal yang wajib ada. Kemudian yang ketiga, berdasarkan bentuknya, proposal itu ada yang berjenis proposal non formal. Kalau proposal non formal itu adalah proposal yang pengajuannya biasanya menggunakan surat atau memorandum. 3 hal yang minimal sekali harus ada dalam proposal non formal. Yang pertama, permasalahannya itu apa? Kemudian yang kedua, saran pemecahan masalah tersebut. Dan yang ketiga, permohonan atau upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Baik, untuk jenis berikutnya itu adalah proposal ditinjau dari fungsinya. Kalau ditinjau dari fungsinya, proposal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, proposal kegiatan. Yang kedua, proposal penelitian. Dan yang ketiga adalah proposal bisnis. Untuk proposal kegiatan, itu sesuai dengan bentuknya tadi sudah saya jelaskan, itu bentuk semi formal yang minimal mengandung 8 hal. Tapi di sini bisa berkembang sesuai dengan kegiatan yang akan dibuatkan proposal. Jadi proposal kegiatan itu adalah pengajuan rencana sebuah kegiatan yang bersifat individu maupun kelompok. Contohnya seminar, pelatihan, pentas seni, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah proposal penelitian. Ini yang biasanya digunakan oleh kaum
proposal penyusunan skripsi, disertasi, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya. Yang terakhir, the last adalah proposal bisnis. Ketika nanti adik-adik mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan rezeki yang banyak, adik-adik ingin bekerja sama dengan perusahaan besar, adik-adik harus membuat proposal kerjasama atau proposal pembukaan usaha dan lain sebagainya. Itu masuk dalam jenis proposal bisnis. Untuk hari ini, Ibu akan membahas satu dulu, yaitu tentang proposal kegiatan. Tadi saya sudah mengingatkan, setidaknya proposal kegiatan itu memenuhi 8 struktur atau 8 unsur, tapi akan berkembang sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Saya akan jelaskan. Yang pertama, strukturnya adalah judul proposal atau nama kegiatan. Di sini Anda harus memilih judul yang menarik dan judul yang jelas. Kemudian yang kedua adalah latar belakang. Berisi uraian tentang alasan mengapa kita semuanya akan menyusun proposal tersebut. Nah, ulasan ini minimal setidaknya mengandung 3 paragraf. Paragraf yang pertama itu kondisi yang ideal atau kondisi yang diharapkan. Sementara paragraf yang kedua itu adalah kontradiktifnya, kondisi yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang ketiga nanti itu adalah upaya yang dilakukan supaya kondisi dalam masyarakat itu sesuai dengan harapan atau ideal itu bagaimana. Sebagai contoh, adik-adik akan membuat satu proposal renovasi masjid. Ketika masjid mau direnovasi, berarti latar belakang pemikirannya. Paragraf pertama, kondisi yang diharapkan. Masjid itu adalah suatu tempat ibadah yang harusnya layak, bersih, fasilitasnya lengkap sehingga masyarakat itu akan gemar menuntut ilmu, akan gemar mengaji. Tapi mohon maaf, kondisinya misalnya di suatu desa ada satu masjid yang mohon maaf mau hampir runtuh, atapnya bocor dan lain sebagainya. Itu kondisi yang nyata. Oleh karena itu masyarakat bersama-sama membuat satu proposal untuk upaya pemecahan masalah supaya kondisi masjid itu sebagaimana mestinya layak untuk beribadah. Itu ada pada bab mana, bagaimana latar belakang. Kemudian yang ketiga itu adalah dasar kegiatan. Ibu tambahkan ini dari yang ideal tadi. Apa pertambahan ini? Karena ini khusus, wabil khusus spesial untuk proposal yang membutuhkan dasar kegiatan. Contohnya proposal pemilihan umum atau dulu proposal ujian nasional. Kalau sekarang diganti dengan AN, asesmen nasional, atau AKM, asesmen kompetensi minimum. Itu berarti harus ada mungkin instruksi presidennya, permen atau peraturan menterinya, ada undang-undangnya, ada SK-nya dan lain sebagainya. Jadi untuk yang nomor 3 ini tidak semua kegiatan ada. Yang keempat adalah tujuan. Apa yang hendak dicapai dalam kegiatan tersebut, itu tujuan. Yang kelima adalah bentuk kegiatan. Tadi tidak ada di struktur minimalnya karena tidak semua proposal membutuhkan bentuk kegiatan. Ini wabil khusus spesial untuk kegiatan yang pada judulnya tidak jelas apa macam-macam kegiatannya. Contohnya peringatan Maulid Nabi Muhammad, mungkin kegiatannya banyak, ada lomba azan, lomba ceramah dan lain sebagainya. Itu perlu adanya bentuk kegiatan. Yang keenam adalah sasaran. Siapa saja yang akan dijadikan objek kegiatan dari proposal tersebut. Yang ketujuh adalah pelaksanaan. Kapan pelaksanaannya, di mana tempatnya, hari apa, jam berapa. Alangkah baiknya di sini nanti adik-adik menyertakan jadwal kegiatan atau rundown dari acaranya. Yang berikutnya, yang ke-8 itu adalah narasumber. Nah, tidak semua kegiatan membutuhkan narasumber. Apa sih yang membutuhkan narasumber? Mungkin itu ketika bentuknya seminar atau bentuk kegiatannya sosialisasi atau penyuluhan. Mungkin peringatan hari
hari besar Islam, Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan lain sebagainya, itu membutuhkan narasumber. Tapi apabila tidak ada narasumbernya, bagian ini bisa ada skip saja. Kemudian yang kesembilan yaitu panitia atau penyelenggara. Struktur kepanitiaannya mulai dari penanggung jawab, ketua panitia, seksi-seksi, hingga semua panitia yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan harus dituliskan di situ. Yang ke-10 adalah anggaran, kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk terselenggaranya acara tersebut, untuk apa saja dan sumber dananya dari mana, itu sudah diterangkan secara rinci dalam proposal tersebut supaya pihak yang berkepentingan dapat memahami kegiatan kita secara mendetail. Berikutnya adalah penutup. Isi dari penutup adalah harapan atas dukungan yang diberikan oleh pembaca, baik berupa izin, dana, dan lain sebagainya. Baik adik-adik, saatnya kita menarik kesimpulan. Kesimpulan kita gunakan kuis yuk. Kita mulai kuisnya ya. Ya, number 1. Oke. Tadi saya sudah menerangkan bahwasanya proposal secara etimologis itu berasal dari kata to propose. Nah, berikut ini yang bukan arti dari to propose. Oke. Kira-kira tadi apa ya? Pengajuan. Oh, mohon maaf, jawaban Anda salah ya. Apa ya tadi ya? Permohonan. Iya, ingat ya, ini yang bukan arti dari to propose. Kira-kira yang mana? Baik, coba kita memesan. Baik ya. Arti dari to propose itu adalah pengajuan, permohonan, mengajukan dan memohon. Baik. Yang kedua, number 2, proposal itu harus disusun kapan? Baik. Kalau ini gampang banget, seluruhnya pasti nilainya bagus. Itu sebelum diadakannya suatu kegiatan. Next, yang ketiga, number 3, kegiatan yang lazim dibuatkan proposal. Tadi Ibu sudah menerangkan kegiatan apa saja yang rutin. Coba kita lihat kalau yang rutin. Oh no, tidak semua kegiatan rutin membutuhkan proposal. Apa semuanya harus resmi? Maaf, bukan. Tidak semua kegiatan resmi membutuhkan proposal. Oh, coba kita lihat yang C. Ya, bagus, good job. Insidental, kegiatan yang tidak rutin itu adalah kegiatan yang membutuhkan proposal, seperti pentas seni, kemudian ada sunatan massal dan lain sebagainya. Number 4 ya, ini yang agak rumit sedikit. Ibu kasih agak rumit sedikit ya. Nomor 4, siswa SMK memerlukan pengalaman nyata dalam dunia kerja maupun dunia industri. Oleh karena itu, mereka perlu diterjunkan secara langsung ke dunia kerja atau dunia industri. Penggalan proposal tersebut merupakan bagian apa? Ya, tujuankah? Ini lebih ke alasan ya. Coba kalau tujuan. Tadi kan kalau tujuan maksud suatu kegiatan. Oh, mohon maaf. Tujuan itu adalah maksud suatu kegiatan. Bukan, ini alasan. Berarti yang mana kalau alasan? Ya, bagus sekali. Ada 1.200 orang yang menjawab benar. Yang D, good job. Latar belakang. The last question. Yang terakhir ya, nomor 5. Membekali siswa SMK dengan pengetahuan dunia kerja atau dunia industri sebelum lulus dari satuan pendidikan. Tuh, kira-kira itu apa isinya? Objeknya, maksud tujuan, atau alasan? Oh, betul sekali. Ternyata itu adalah tujuan dari proposal. Ada 876 orang yang menjawab. Kalian luar biasa. Baik, adik-adik semuanya, siswa SMK Pemuda Majenang, pelajaran Bahasa Indonesia hari ini tentang sistematika proposal kegiatan sudah kita pelajari bersama, sudah disampaikan. Mudah-mudahan dengan cara online pun adik-adik masih tetap semangat belajar untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Jangan lupa 3M, jangan lupa protokol kesehatan. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu, kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyebaran COVID-19 ini. See you later.